Arab Islam, Cina Islam, jadi tetap satu Islam. Melayu Islam, Indon Islam, Jawa Islam, India Islam, mana lagi? Tamil Islam, Islam satu, semua masuk ke Islam. Udkhulu bisilmi kaffah, udkhulu bisilmi kaffah, masuklah semuanya kepada Islam. Udkhulu bisilmi kaffah, Islamkan telinga kita, Islamkan mata kita, Islamkan pikiran kita, Islamkan perkataan kita, Islamkan hati kita, Islamkan rahasia kita, Islamkan perasaan kita, ya? Islamkan kaki tangan kita, semuanya Islam. Udkhulu bisilmi kaffah, satukanlah kullu jasad, 7 panca indera kita ni satu menuju Allah, baru boleh tegaklah solat Jumat itu. Pada hari ini Yaumil Jum'ah, ya, Syahidil Ayyam, Yaumil Jum'ah, raja sekalian hari, ya. Kita bahas tentang Yaumil Jum'ah. Banyak orang menganggap apa itu Jum'at, kenapa dilakukan solat Jum'at, kenapa solat Jumat itu 2 rakaat saja, ya? Yaumil Jum'at, Syahidil Ayyam, raja sekalian hari. Hari pun ada rajanya juga. Kenapa itu Jumat? Apa itu Jumat? Apa itu Yaumil Jum'ah? Ya? Orang kan sebut saja Jumat, 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 solat Jumat. Apa itu solat Jumat itu? Untuk apa itu? Orang solat dia pun ikut solat juga, tak tahu apa itu Jumat, Yaumil Jum'ah, ya. Banyak kepahaman pada hari Jumat itu, ya. Mereka itu melakukan solat Jumat. Solat Jumat apabila dilaksanakan hari berkumpul, ya. Apanya yang kita kumpul nih? Apa yang dikumpulkan, ya? Orang kah? Jamaah kah? Mananya yang dikumpulkan, ya? Yaumil Jumat itu hari perkumpulan. Satu, ya, berkumpul itu kan satu. Ini nak kita kupaslah. Jadi orang melaksanakan solat Jumat, mendirikan solat Jumat itu hukumnya wajib, ya. Apabila meninggalkan solat Jumat 3 kali berketerusan, maka kafir hukumnya. Itu di hukum fiqh, ya, di hukum syariat. Apa sebenarnya Jumat itu? Mana hari Jumat itu yang sebenar-benarnya? Jadi merata-rata orang beranggapan Yaumil Jum'ah adalah solat Jum'ah. Apa yang dimaksud
yaumil Jumat, syahidil ayyam, raja sekalian hari. Hari pun pakai raja juga, ya. Haiwan pun ada rajanya. Pokok pun ada rajanya. Haiwan yang di udara ada rajanya. Haiwan yang di laut ada rajanya. Manusia ada rajanya. Batu ada rajanya. Angin ada rajanya. Tanah ada rajanya. Semua ada Tuhan. Manusia ini ada Tuhannya. Pokok kayu ada Tuhannya. Angin ada Tuhannya. Air ada Tuhannya. Coba tengok air tu bila dah marah, air yang berpusing-pusing, air apa namanya tu? Air yang berpusing-pusing. Angin pun kalau keluar rajanya, angin puting beliung, angin badai, itu rajanya keluar, Dalam laut pun ada rajanya, ikan paus, burung pun ada rajanya, Semua ada rajanya. Hari pun ada rajanya. Raja di kemudian hari. Malikin nas. Malikin nas. Satukan diri. Tapi kenapa masih banyak lagi orang yang sudah paham tapi tidak tahu apa itu penyatuan diri? Kemana nak disatukan diri ini? Nak disatukan ke Tuhan kah? Nak disatukan ke dalam diri kah? Diri kita ni dah satu. Nak disatukan. Nak disatukan ke dalam diri kita kah? Atau orang-orang ni disatukan kah? Atau orang-orang ni dikumpulkan jadi satu? Tetap satu. Bang Adi selalu mendoakan kalian semua, kalau pakai nama-nama yang bukan nama engkau orang, nanti tersasul, tersalah masuk, habis daripada kita sembang berkongsi ini, Bang Hadi selalu membaca doa. Jadi kalau engkau orang tak bubuh nama yang asli, nama sebenar, rugi kan? Jadi kalau nama tu berpengaruh, asma itu berpengaruh kepada zat, af'al itu berpengaruh kepada zat, sifat itu ada pengaruhnya kepada zat, Jadi zat itu mestilah bernama. Ada namanya, ada zatnya. Ada af'alnya, ada zatnya. Ada sifatnya, terlebih lagi mestilah ada zat. Karena zat itu ada pada nama. Zat itu ada pada af'al. Zat itu ada pada sifat, Nah, jadi kalau tak nak dengan doa Bang Adi, tak apa, tak payah bubuh nama sebenarnya, sebab Bang Adi mendoakannya secara ikhlas, secara reda kepada engkau orang semua. Apabila you orang semua bagi nama sebenar, ikutlah berdoa, sama-sama mendapat, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada empunya nama yang sebenarnya itu. Tengok Bang Adi, jangan lagi pik, pasport pun bagi, pasport, gambar-gambar Bang Adi, nama pasport, nama sebenar, nama yang berlaku internasionalnya. Apa nak takut, apa nak suruh? Kita ni untuk baik, untuk baik. Tapi kalau time gurau, senda gurau, hantamlah, nak bagi nama, nak bagi nama apalah, John Lennon ke, nak bagi nama si Gumarapus ke, nak bagi nama Njet semut ke, nak bagi nama burung tiung ke, boleh, Tapi Bang Hadi bagi tahu, nama itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh kepada diri empunya nama. Tengok Allah, dia bagi nama Allah, alif lam lam ha, Allah. Jadi apabila kita dah terbiasa membagi nama kita dengan yang bukan nama kita,
Nah, jadi orang pun tersalah paham. Ya. Nah, bagilah nama itu, bagilah pemanggil diri kita itu yang baik-baik. Solat Jum'ah, ya, Yaumil Jum'ah, hari berkumpul, ya, menjadi satu. Nak disatu dekat mana tu? Nah, ini kan kita kan muzakarah, ya, supaya lebih paham, lebih mudah memahaminya. Kemana nak dikumpulkan tu? Apanya yang nak dikumpulkan? Alif, Lam, Mim, Kaf, Ya, Ain, Sad. Ada dalam Al-Quran tu, ya. Apa tu? Tafsirnya apa itu? Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim. Apa itu? Orang tasawuf kata Rabbul Izzati, Rabbul Alamin, Rabb Rahmatan lil Alamin. Orang tasawuf, ya. Kalau Bahadi, ya, Nur Muhammad, Nur Allah, empunya nur. Ya, macam-macam boleh, ya. Semua itu betul, ya. Ilmu tasawuf betul, ilmu ma'rifat betul, ilmu hakikat betul, ilmu tarekat betul, ilmu syariat betul, ilmu fiqh betul, ilmu tauhid betul, ilmu usul betul. Semua betul. Itu semua menuju Allah, ya. Jangan salah menyalah lagi, jangan keji mengkeji lagi. Kita ini semua Islam, ya. Orang syariat itu Islam, orang tauhid itu Islam, ya. Orang hakikat itu Islam, orang makrifat itu Islam, orang fiqh itu Islam. Jadi kalau Islam tu bersatulah kita, ya. Jangan keji mengkeji, jangan salah menyalah. Kalau you orang tasawuf, mai kawan dengan saya, ya. Saya orang tak berilmu. Adapun nih sembang berbagi. Ada lebih berbagi, kurang Bahadi mintalah, ya. Kita ni Islam ni berbagi dalam kebaikan, ya. Sampaikan oleh kamu walau satu ayat. Bak saja pun disampaikan dah okey dah, ya. Ya. Kaf, Ya, Ain, Sad, Yasin, ya. Alif, Lam, Mim, 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 Ha, Mim, Dal. Alif, Lam, Lam, Ha. Ini tasawuf punya, ya. Siapapun itu, dimanapun itu, Cina pun, India pun, Melayu pun, ya, Jin pun, Jin saja kalau dia Islam, mai kawan dengan saya. Tapi Islam, ya, siapa saja, orang putih ke, warga negara Rusia ke, Armenia ke, Tajikistan ke, dia cakap, Bahadi saya Islam, mai engkau sahabat saya, ya. Tak adalah bom sana bom sini, perang sana perang sini, ya. Tak ada. Kita ni adalah satu. We are the one, ya. Berbagai macam kita, berbagai macam ras kita, berbagai macam suku bangsa kita, Islam satu. Jangan kebalikannya. Jangan Islam ni menjadi Islam Cina, menjadi Islam India, menjadi Islam Melayu, menjadi Islam Arab. Ini Islam akan hancur. Ini Islamnya yang dipecah, Islam yang dicerai-berai. Arab Islam, Cina Islam. Jadi tetap satu Islam. Melayu Islam, Indon Islam, Jawa Islam, ya, India Islam. Mana lagi? Tamil Islam. Islam satu, semua masuk ke Islam. Udkhulu bisilmi kaffah. Udkhulu bisilmi kaffah. Masuklah semuanya kepada Islam. Udkhulu bisilmi kaffah. Islamkan telinga kita, Islamkan mata kita, Islamkan pikiran kita, Islamkan perkataan kita, Islamkan hati kita, Islamkan rahasia kita, Islamkan perasaan kita, ya.
Islamkan kaki tangan kita, semuanya Islam. Udkhulu bisilmi kaffah. Satukanlah kullu jasad, 7 panca indera kita ni, satu menuju Allah. Baru boleh tegaklah solat Jumat itu. Ya. Satu mata dengar hati, satu telinga dengar hati. Jadi tidak ada perseteruan, tidak ada lagi keji mengkeji. Ya. Banyak orang menganut, ya, mempelajari ilmu makrifat, selalu berseteru dengan hakikat, selalu berseteru dengan syariat, ya, selalu bermusuhan dengan orang PK. Wah, kita ni belajar hakikat, yang syariat-syariat itu tak payahlah dipelajari, ya. Tak payahlah kita berkumpul dengan orang syariat, jangan, ya. Ilmu syariat itu penyempurna hakikat. Ilmu syariat itu penyempurna ilmu makrifat. Tak akan sempurna ilmu makrifat itu kalau tak dengan ilmu syariat. Jadi jangan dikeji, jangan disalahkan. Ya, yang ilmu syariat pun, ya, tanpa ada ilmu hakikat dan makrifat tidak akan sempurna. Ya, nah, jangan kita menyalah-nyalahkan orang syariat, jangan menyalah-nyalahkan orang ilmu fiqh, ya. Ini semua datangnya daripada Allah, ya. Ini semua dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi siapapun kita, bila kita mengaku Islam, maka seluruh, ya, yang mengaku Islam sebagai agama atau keyakinannya, maka itu adalah saudara kita semua. Kita diciptakan daripada yang satu, kita keluar daripada yang satu, kita datang daripada yang satu, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu satu dengan Muhammad. Muhammad itu satu Allah, tak bercerai, tak berjarak, tetap satu, tak mengenal dua, Esa. Ya. Nah, jadi kembali Bang Hadi tidak bosan-bosannya, ya, tidak habis-habisnya mengatakan jangan salah menyalahkan, jangan mengatakan kita ini benar, ya. Sahabat-sahabat Bang Hadi, adik-adik Bang Hadi, saudara-saudara Bang Hadi, bila nak masuk, ya, di forum ni, dalam community ini, ya, jaga hati kita, pelihara hati kita, ya. Kalau nak dengan Bang Hadi lah, kalau tak nak, jangan masuk sini, ya. Kalau tak nak, keluar saja. Cari grup yang lain, ya, atau buat grup sendiri. Kita di sini berbaik-baik, berkasih sayang, saling mendoakan, ya. Biar Bang Hadi bercakap sampai esok pagi pun tak apa-apa, tak payah dibayar, ya, tak minta apa-apa pun, ya, dengan reda, dengan ikhlas, ya. Apapun, kalau betul yang kamu ketahui, benar apa yang kamu pahami, sampaikan, ya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti sifat Rasulullah, yaitu tabligh, syidik, amanah, fatonah, ya. Tabligh itu sampaikan, ya. Nah, bila kamu mengetahui satu ilmu, satu pengetahuan yang kamu yakini benar, bila tidak engkau sampaikan, maka hukumnya fasik, ya. Berbagi. Kalau betul apa yang engkau pahami, kalau betul engkau rasa yang kau yakini, kenapa tidak kau sampaikan? Berarti tak betul. Jadi apabila dirasai, diyakini benar, karena ada akal, ya, ada akal kita. Ambil yang bagus, ambil yang baik, ambil yang jernih, buang yang keruh. Bila tak sama dengan hati kita, kita rasa ni tak sesuai, tak betul, jangan ambil, ya. Jangan masuk dalam grup ini. Cari grup lain. Kalau kamu rasa, atau kalau kita rasa tak berkenan dalam hati kita,
Ya, tak tengok muka Bang Hadi ni. Wah, ini Bang Hadi tak betul. Salah menurut kamu. Ya. Jangan komen yang tak baik ya. Di sini semua orang belajar. Di sini semua orang nak pandai, ya. Bang Hadi tak pandai. Bang Hadi bukan guru, ya. Bang Hadi bukan seorang yang pandai, bukan arif billah, bukan. Tapi nak baik. Jadi kalau ada yang tak nak baik, jangan masuk di sini, ya. Ini semua orang nak baik, termasuk pun Bang Hadi pun nak baik juga, nak pandai juga, ya. Sebab apa? Inna lillah, inna lillah, inna lillah wa inna lillah ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna lillah wa inna lillah wa inna lillah ilaihi raji'un. Tahukah kita yang kita ni datang daripada Allah semuanya? Semuanya alam ini, semuanya yang hidup ini, semuanya yang bernyawa ini datang daripadaku, kata Allah. Engkau tu semua datang daripadaku, kata Allah. Wa inna lillah, dan akan kembali kepadaku juga, dan akan datang lagi kepadaku kembali. Semuanya kita akan dikumpulkan Allah, ya, berkumpulnya. Jadi yaumil jum'ah, sebelum kita dikumpulkan, marilah kita kumpulkan diri kita ini. Udkhulu bisilmi kaffah, udkhulu bisilmi kaffah. Masuklah kau ke golonganku, masuklah kau di dalam hukum aku. Kumpulkan semua, mata, telinga, hidung, mulut, hati, pikiran, perasaan, satu kepada Allah, ya, satu kepada Allah. Tegaklah yaumil Jumat, syahidil ayam. Jadi inna lillah wa inna lillah. Asal awal mula engkau itu aku, maka kembalilah aku kembali. Maka datanglah kepadaku kembali. Sebab aku mengambil hakku kembali yang ada kepada engkau. Sesungguhnya hak aku sebagai amanah pada diri kamu. Kutitipkan, ku amanahkan mata kepada kamu. Aku amanahkan telinga pendengaran kepada kamu, penglihatan, pemikiran, akal, nafsu, perkataan, perasaan, kaki, tangan, kulu jasad kamu. Itu semua amanah aku, dan akan aku mengambilnya kembali esok. Jadi innalillah, amanah yang ada pada diri kita, pada jasad kita, pada batang tubuh kita ini, amanah daripada aku. Wa innalillah ilaihi raji'un. Akulah tempat kembalimu, Allah lah tempat kembalimu. Seluruh apa yang ada, seluruh yang hidup, seluruh yang diciptakan akan kembali kepada Allah. Inilah yaumil Jum'ah. Itu makanya orang tidak ikut dalam yaumil Jum'ah, syahidil ayam, tidak akan mendapat Nur Muhammad, tidak akan kenal dengan Nur Muhammad, tidak akan berjumpa dengan Muhammad. Bila kau tidak berjumpa dengan Muhammad, kau tak pernah berjumpa dengan aku, kata Rabbul Izzat. Tak akan pernah. Sebab engkau tak tahu yaumil Jum'ah. Yang kamu tahu solat di hari Jumat. Yang kamu buat itu, yang kamu kerjakan itu solat di hari Jumat, bukan solat Jumat. Ingat,
yang kamu kerjakan itu solat di hari Jumat. Ada tahun Hijriah, tahun Hijriah, ada bulan Hijriah. Kenapa hari Hijriah tak ada? Mengapa hari Hijriah tak ada? Tahun Hijriah ada, bulan Hijriah ada, hari Hijriahnya mana? Bukankah 1 Syawal itu selalu dekat kepada kita? Tak sama kan setiap tahunnya? 1 Syawal jatuh pada hari ini, jatuh pada hari ini. Ya, 1 Ramadan jatuh pada bulan ini, jatuh bulan ini. Selalu kita menghitung dalam bulan Masehi. Kalau kita di dalam Islam, di dalam hukum Islam, tahun Hijriah, bulan Hijriah, mengapa pula hari Hijriah tak ada? Nah, di mana letaknya hari Jumat dalam hari Hijriah? Yang ikut kalender tu, yang ikut penunjuk hari bulan tu, itu kita ikut mana? Masehi ke Hijriah? Kalau kita Islam, ikut Jumat Hijriah. Kalau kita Islam, ikut Ramadan Hijriah. Kalau tahun baru, New Year, Islam, Muharram, tahun Hijriah. Jadi ada Hijriah, ada hari Hijriah, ada bulan Hijriah, ada tahun Hijriah. Ya? Jadi yang kita belum paham, mari kita ambil paham. Yang belum paham, mari berbagi paham. Ya, Bang Hadi bukan guru yang pandai. Ya, Bang Hadi bukan, hanya bagaimana menunjukkan supaya dapat paham. Ya, jadi bagaimana kita mendapatkan menghitung Jumat? Hari Jumat Hijriah itu jatuh pada hari apa? Di mana letaknya, menghitungnya bagaimana? Macam bulan Ramadan, 1 Ramadan, tengok. Orang mencari-cari jatuhnya hari 1 Ramadan, ya kan? 1 Ramadan, 1 Syawal, tercari-cari, ada yang menengok anak bulan, ada yang melihat ini, melihat bulan ini, dah keluar belum anak bulan. Anak bulan yang dicari-cari untuk mencari 1 Syawal. Untuk mencari 1 Ramadan pun, anak bulan dicari-cari juga. Tengok, macam mana nih? Yang Bang Hadi sampaikan ini salah kah? Setiap kita nak masuk 1 Ramadan, yang dicari anak bulan. Kalau anak bulan ada, berarti emak bulan ada. Kalau bahasa anak bulan, ya, hilal, yang dipanggil hilal tu, anak bulan tu, berarti emak bulan pun ada, bapak bulan pun ada. Untuk mendapatkan 1 Ramadan, ruqyat, ya, penghitungan, mencari titik 1 Ramadan itu. Yang dicari anak bulan. Setiap tahun anak bulan ni kena cari terus, tak dapat lagi. Setiap tahun kena cari terus, belum lagi dapat. Tahun depan kena cari lagi anak bulan ni, kena hitung lagi. Setiap tahun kita menghitung jatuhnya 1 Ramadan. Setiap tahun kita menghitung, mengira, hitung lagi, terus lagi, cari lagi terus. Bila masuknya 1 Syawal itu? Di mana titiknya 1 Syawal? Kenapa kita mencari di luar diri kita? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, Allah saja sudah mengingatkan kita, jangan cari di luar diri kamu. Niscaya engkau akan cepat dapat. Dekat, ada pada diri kita. Ya, 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah. Karena alam kita ni, alam diri kita ni, alam kecil. Kenapa kita cari tempat alam yang besar? Kenapa cari tempat alam yang besar? Setiap tahun umat Islam kebanyakan
baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina yang banyak Islamnya selalu tercari-cari satu Ramadan, satu Syawal, 10 Zulhijjah. Kenapa Jumat sebenar-benar Jumat tidak dicari? Mana jatuhnya yaumil Jumat yang sebenar-benar yaumil Jumat, Syahidil Ayam, raja sekalian hari? Macam mana nak menghitungnya? Macam mana nak dapatkannya? Yang kita mengumpulkan kulu jasad kita, mata kita masuk dalam hati kita, dalam rahasia kita. Pendengaran kita masuk dalam rahasia kita. Ucapan kita satu dalam rahasia kita. Pikiran kita satu dalam rahasia kita. Di mana nak disatukan? Apanya yang nak dikumpulkan? Hari berkumpul, hari penyatuan. Nak bersatu macam mana? Apanya yang nak disatukan? Kita ni memang dah satu. Semuanya satu. Mata pun Allah bagi satu. Ada di kiri, ada di kanan. Satu mengantuk, dua-dua mengantuk. Satu tidur, dua-dua tidur. Itu mata tu satu. Mana ada mata satu tengok, mata kiri tengok merah, mata kanan tengok hijau? Ada tak? Ada tak? Mata kita ni, yang satu tengok merah, yang satu tengok hijau kan? Tak ada kan? Itu maknanya satu. Telinga kita ni, yang satu dengar hijau, yang satu dengar merah. Ada tak? Hijau di kiri, hijau di kanan. Itu satu. Hidung pun dua tempat masuknya nafas. Yang satu nafas rohani, yang satu nafas nurani. Satu jasad, satu syariat, satu ruh. Batang tubuh kita ini, jasad kita ini satu, maka ruhnya pun satu. Tidak ada dua di dalam satu jasad. Satu sangkar, satu empunya sangkar itu. Satu sarung, satu pisaunya. Jadi kalau ada orang kesurupan, ada orang kemasukan, itu tidak benar. Itu tidak betul. Karena Allah sudah tetapkan satu jasad, satu ruh, satu mata, satu telinga, satu akal, satu hati, satu rasa. Tangan pun satu, ada di kiri, ada di kanan. Kenapa ada di kanan, ada di kiri? Kesempurnaan, ya, kesempurnaan. Jadi kembali lagi, bagaimana nak melaksanakan yaumil Jum'ah? Tadi kita sudah sama-sama tahu apa itu yaumil Jum'ah, apa itu solat Jumat? Solat berkumpul. Memanglah dalam satu masjid. Budak pun tahu. Hari berkumpul beramai-ramai, itukah? Itu jamaah. Maghrib pun kita jamaah di masjid. Isya pun kita jamaah di masjid. Subuh pun kita jamaah di masjid. Asar pun kita jamaah di masjid. Berkumpul juga namanya. Tapi makna sebenar yaumil Jum'ah itu di mana? Yang ditinggalkan 3 kali kafir tu. Mana makna yang 3 kali engkau tidak solat Jumat, tidak melaksanakan Jumat, tidak mendirikan Jumat, maka kafirlah kamu. Kalau hanya berkumpul berjamaah saja, solat maghrib pun berkumpul juga. Solat isya pun berkumpul juga, jamaah juga. Mana? Jumat itu mana? Menjadi apa pada diri kita? Dari mulai 10 tahun kita solat Jumat sampai berpuluh-puluh tahun, tak dapat rasa apa-apa pun. Ikut-ikut saja. Orang buat Jumat, kita pun Jumat juga. Abuk pun tak dapat. Kelakuan kita, pemikiran kita, hati kita tak baik-baik juga. Langkah kita tak baik juga. Perkataan kita tak bercakap di bibir, di hati kita mengkeji orang. Itu solat Jumat. Iri, dengki,
menghina orang, mencaci, mengkeji orang. Mulut tak keji, hati bunyi. Itu sholat Jumat. Kau tak pernah sholat Jumat. Sholat 5 waktu saja, sholat wajib, sholat fardu saja. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat kamu itu, sesungguhnya berdiri sholat kamu itu mencegah kamu. Tidak akan pernah kamu niat untuk mengkeji dan mungkar. Orang yang sholat itu tak lagi berbuat keji dan mungkar. Orang yang sholat itu tak berbuat lagi fitnah, tidak suuzon, tidak menganggap orang bodoh, tidak menganggap orang salah, tidak mengaku dirinya benar. Karena pasti, kata Allah, Allah lah yang mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Lain tak ada. Jadi apabila masih berbuat keji dan mungkar, tidak ada lah sholat kamu. Tidak tegaklah sholat kamu. Itu makanya pentingnya, perlunya sholat. Untuk membaikkan diri kita, untuk membaguskan pandangan kita, untuk memperbaiki hati kita, menjaga hati kita, memelihara hati kita ini dari keji dan mungkar. Barulah di hari Yaumil Jum'ah, sempurnanya hari, raja sekalian hari, dapat kita melaksanakan Yaumil Jum'ah pada hati kita menghadap Allah. Barulah lebur dosa, lebur kesalahan di hari Yaumil Jum'ah, tempat kembalinya diri kita, nyawa kita, ruh kita kepada Allah. Insya Allah husnul khatimah. Inna lillahi wa inna lillahi ilaihi raji'un. Maka akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyatan mardiyah, fadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi. Kalau baca Bang Hadi ini salah, ya, salah, tolong perbaiki, tunjukkan Bang Hadi. Bang Hadi bukan ahli baca Al-Quran, ya. Tak pandai Bang Hadi baca Al-Quran, tapi nak pandai. Nah, tunjukkan Bang Hadi kalau salah. Ada guru, ada ustadz, ada ulama, arif billah yang pandai baca Al-Quran, yang sempurna baca Al-Qurannya. Mari kita belajar lagi. Bukan belajar dengan Bang Hadi yang nak belajar. Tapi apakah isi kandungan Al-Quran itu sudah kita ketahui, sudah kita pahami maksud makna yang sebenarnya? Sesuaikanlah bacaan, ya, dengan perbuatan kita, ya. Jadi jangan mencemooh orang, jangan mentomooh orang, ya. Kalau kita pandai, ya, panggillah saudara kita yang belum pandai. Kalau kita paham, panggillah saudara kita yang belum paham. Bagilah paham. Macam Bang Hadi ini, ya. Kalau ada orang paham, mari kita sembang di sini. Mari kita berbagi kepahaman. Sesungguhnya, ya, wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana jahuqa. Barang siapa menyebarkan kebaikan, barang siapa berbagi kebaikan, maka rahmat karunia Allah itu akan datang kepadanya. Mudah-mudahan Allah menurunkan kepahaman kepada kita semua, menurunkan berkahnya, karunianya, hidayahnya kepada kita semua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, inna lillah wa inna lillah illa Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rahmah wa safi'il ummah wa safati yaumil qiyamah ala ummat Muhammadur Rasulullah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim.